Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul di bulan Ramadan ini perbanyaklah permohonan perlindungan Allah dari siksa neraka. Jadi 4 hal ini kita ulangi. 2 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Ma'asyiral muslimin yarhamkumullah. Pada pagi yang mulia ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesempatan untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita perhatikan, subuh yang mulia ini shopnya dipenuhi rata-rata oleh anak muda kita. Ini sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan, di mana anak-anak muda kita dalam rutinitas kegiatan kesehariannya sempatkan diri untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, di mana salat subuh ini sebagai salah satu kewajiban yang sangat berat dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki atau ada sifat kemunafikan di dalam dirinya. Dengan demikian, dalam kesibukan, dalam rutinitas, dalam masa libur, anak-anak muda kita sangat konsen dan peduli untuk tetap menjalankan kewajibannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan terus hidayah, semoga Allah berikan perlindungan dan kawal mereka sampai dengan Allah memilih di antara mereka semua menjadi orang-orang yang akan membawa estafet Ar-Risalah Al-Islamiyah di kemudian hari kelak. Jamaah yang dirahmati Allah, kita saat ini sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Banyak hal telah kita lewati, tetapi tentunya kita memohon kepada Allah agar apa yang kita lewati, apa yang telah kita jalani selama sebulan penuh ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sisa hari dari bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana imam tadi mendoakan dan memimpin kita semua dalam doa, di mana kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan melalui bulan suci Ramadan ini, dan juga menjadikan Ramadan sebagai bulan keselamatan bagi kita, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kebajikan yang kita lakukan di bulan yang penuh berkah ini. Kita ketahui bersama sidang jamaah dan pendengar di rumah, para salafus salih membagi Ramadan itu menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu 6 bulan mereka berharap agar tiba di bulan Ramadan ini. Tentunya tiba
dengan kemampuan untuk melakukan berbagai amalan-amalan dan semua kegiatan-kegiatan beribadah yang terkait dengan Ramadan maupun yang rutinitas dilakukan sepanjang kehidupan yang telah mereka jalani. Sementara fase yang kedua adalah 6 bulan setelah Ramadan. Mereka mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Alangkah sayangnya bila kita tiba di bulan suci Ramadan, amal kita lakukan, tapi kemudian tidak tertuang di dalam catatan amal atau tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi memberikan pesan wanti-wanti kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak memiliki sama sekali kegunaan, faedah, manfaat, pencapaian di dalam bulan puasanya itu terkecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ini kasihan sekali. Berletih-letih, berlama-lama, bersusah-susah, kemudian rasanya sudah bersungguh-sungguh, tapi di sisi Allah tidak punya nilai, hanya diacuhkan begitu saja karena kita hanya memelihara letih dan lelah saja. Ini betul-betul kasihan kita bila berada di dalam kategori orang-orang seperti itu. Karena itu jangan berleha-leha, jangan lalai, teruslah memohon kepada Allah agar Allah terima amal kita dan Allah simpan catatan-catatan kebajikan itu yang akan diberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu rutinitas kita di bulan suci Ramadan yang senantiasa akan memberikan efek agar amal kita itu tetap terjaga di sisi Allah. Ini ada di dalam hadis An-Nabawi Asy-Syarif yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang panjang Rasulullah sampaikan beberapa persoalan, beberapa perkara. Di antara beberapa perkara itu lebih spesifik ada 4 perkara. Jadi ada perkara besar kemudian dibagi kepada beberapa perkara. Dalam perkara yang pembagian itu ada 4 perkara lainnya yang Rasulullah katakan fastakthiru fihi ay fi syahri Ramadan bi 4 khisal. Hendaklah kalian memperbanyak pada bulan suci Ramadan itu 4 perkara. Yang pertama dibagi lagi oleh Rasulullah menjadi 2 perkara, 4 bagi 2. Jadi 2 itu memiliki 2 sehingga menjadi 4. Khaslatani tardawna bihima rabbakuma. Khaslataini tardawna bihima rabbakum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 perkara, yang pertama kalian akan mendapatkan keridhaan Tuhanmu. Wa khaslataini la ghina lakum anhuma, yaitu 2 perkara yang kedua yang kalian sangat-sangat butuh kepada itu, tidak boleh tidak, harus dapat. Lalu Rasulullah jelaskan
kedua kategori dari masing-masing yang disebutkan tadi sehingga menjadi 4. Amma al-khaslatani allatani tardawna bihima rabbakum fasyahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirunah. Adapun 2 perkara yang kalian akan mendapatkan ridha dari Tuhan kalian, yaitu pertama mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa tastaghfiruna, yang kedua banyak-banyaklah kalian meminta ampunannya. Nah, ini kedua perkara ini di bulan suci Ramadan diminta oleh Rasulullah untuk banyak-banyak kita ucapkan sambil duduk, mau bangkit, berjalan. Syahadat itu kita lantunkan dengan lisan kita secara sir, karena kita berada di tengah-tengah kehidupan sosial. Boleh diucapkan secara jahar saat kita berada di kesendirian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, dipersaksikan kebenarannya, sangat digemari oleh orang-orang yang diberikan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Ia semata sahaja. Begitu pula dengan para malaikat dan orang-orang yang diberikan keilmuan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah yang Maha Al-Aziz, perkasa, lagi Maha bijaksana. Ini ucapkan terus di bulan suci Ramadan. Fa'akthiru fihi bi arba'ati khisal. 4 perkara harus diperbanyak, kata Rasulullah. 2 di antara 4 itu akan memperoleh oleh kita yang mengucapkannya dengan banyak, yaitu pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa tastaghfiruna, kalian banyak-banyak meminta ampun, istighfar. Begitu juga tadi diselang-seling, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astaghfirullahal azim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua ucapan-ucapan yang membawa makna kepada memohon ampunan maka diperbanyak untuk mengucapkannya pada bulan suci Ramadan. Bila pada selain bulan suci Ramadan, Rasulullah banyak sekali memberikan wacana bahwa dengan istighfar seseorang akan sangat dekat dengan Tuhannya.
Dengan beristighfar seseorang akan terbebaskan dari dosa-dosanya. Dengan beristighfar seseorang dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan beristighfar seseorang akan dihilangkan beban yang dia pikul di dalam kehidupan ini. Dengan istighfar seseorang akan mendapatkan jalan keluar. Ini kalau dilihat satu persatu banyak sekali hadis yang membicarakan keutamaan istighfar. Man lazamal istighfar ja'alallahu lahu makhrajan min kulli dhayyiqin. Siapa yang selalu melazimi istighfar, dia bangkit astaghfirullah. Itu nenek-nenek kita, mbah-mbah kita dulu ya, di siang hari beristighfar, ke sawah bangkit rukuk sujud istighfar, ketika menderai hasil panennya istighfar, dalam suluh lampu yang kelap-kelip kecil, lampu teplok, dia beristighfar, membersihkan kuku-kukunya dari pengaruh kotoran air sawah ya, dari dari gatal misalnya kutu air, sambil meletakkan obat-obat secara tradisional, minyak-minyak yang dioleskan, dia terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu mereka dalam menjalani hidup ini ringan, beban-beban yang ada terasa mudah bagi dia untuk memikulnya. Jadi siapa yang melazimi istighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu lahu makhrajan min kulli dhayyiqin, atau ja'alallahu lahu min kulli dhayyiqin makhraja. Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia hadapi. Setiap kesulitan, apapun kesulitan hidup. Karena itu ketika kita merasa beban sudah berat untuk dipikul, beristighfar, lalu sujudlah kepada Allah. Dengan istighfar dan bersujud kepadanya, maka kita akan ditampung beban yang kita bawa itu oleh Allah. Kalau sudah ditampung dan dipikul oleh Allah, maka tidak ada satupun yang akan menjadikan persoalan-persoalan itu sebagai beban bagi kita. Allah kasih solusi, Allah yang handle semuanya, Allah yang akan memanage itu semuanya sehingga mudah bagi kita dalam menjalani hidup ini. Jadi dua perkara ini itu akan memantik pendapatan kita terhadap keridhaan Tuhan kita. Fasyahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tastaghfirunahu. Ucapkan syahadat secara banyak-banyak dan beristighfarlah sebanyak mungkin. Orang yang beristighfar sebanyak mungkin juga dia akan memperoleh rezeki yang lancar. Itu di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman ala lisani Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku katakan kepada kaumku, wahai ya Rabbi,
beristighfar, mohon ampunlah kepadanya. Niscaya, ya, mohon ampunlah kepadanya karena Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Maha Pengampun, suka memberi ampunan. Kemarin itu di dalam hadis Aisyah disebutkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf, Engkau suka memberi maaf kepada hamba-Mu yang memohon maaf-Mu. Anugerahi dan limpahkan maaf-Mu kepadaku. Ini pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dan itu bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Meskipun tidak bertepatan, tapi sudah berusaha untuk dicecar, dicari, digapai di 10 yang akhir. Kalau tidak dapat di 10 yang akhir karena merasa lemah dan merasa diri ini agak berat sekali dengan berbagai macam persoalan, faltamisuha fis sab'i al-awakhir, cari di 7 yang akhir. Dan kita berada di 7 yang akhir, sudah dekat sekali dengan akhir. Jadi ini ucapannya, ya, innahu kana ghaffara. Dia Allah Tuhan kalian Maha Pemberi ampunan. Ya, itu mubalaghah sekali, suka sekali, asal minta diberi terus. Yang penting keikhlasan, kesungguhan. Itu dalam semua keadaan mesti ikhlas. Apa yang terjadi terhadap kita, kita serahkan kepada Allah. Penyerahan itu tadi sudah ada di dalam pengakuan syahada an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kemudian masuk lagi kita istighfar. Terkadang ucapan itu tidak mampu kita realisir karena keterbatasan kita. Ya, ada absensia dari kita itu, ada kelupaan, ada ketidaksanggupan, ada, ya, pelalaian dari diri kita, disengaja maupun tidak disengaja. Dari pengakuan syahadat alla ilaha illallah dan semua komponen tuntutan dari syahadat Allah dan syahadat Rasul ini, kemudian kita tuang semuanya di dalam kalimat astaghfirullahal azim. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Jadi kerendahan itu hanya kita punya, kelemahan itu kita punya, keterbatasan kita punya, kehinaan kita punya, keagungan, kemuliaan, kebesaran itu milik Allah semata. Dengan ucapan ini kita pun sudah ada pengakuan lainnya meskipun belum terucap. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apalagi kita tambah dengan ucapan-ucapan lainnya yang merupakan al-kalimat at-thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini diperbanyak. Syahada an la ilaha illallah wa tastaghfirunah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal khaslatani allatani la ghina lakum anhuma, adapun 2 perkara yang kalian sangat butuh dan tidak boleh tidak, urgensinya itu, ya, sangat esensial, prinsip tidak boleh tidak, harus dapat, karena memang itu, ya, akhir daripada kehidupan ini, mesti dapat. Apa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tas'alunahul jannata wa tata'awwadunahu minan nar. Ya, tas'alunahul jannah wa tasta'idunahu minan nar.
Pertama, ini dua perkara yang kamu butuh, tidak boleh tidak, dan esensial sifatnya. Pertama adalah kamu memohon untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa ma yuqarribuna ilaiha. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau surga serta kenikmatan daripada surga itu, dan apa yang mendekatkan kami kepada surga. Apa mendekatkan kepada surga? Termasuk ucapan tadi yang di awal, termasuk ibadat, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Termasuk juga ada muraqabah, sifat-sifat yang baik yang kita hadirkan Allah di dalam setiap perilaku dan tindakan kita, baik amal-amal hati, amal-amal lisan, maupun amal perbuatan anggota tubuh lainnya. Jadi sikap, tindakan, perilaku, perbuatan, ya, sepak terjang kita itu benar-benar terinspirasi di dalam bungkusan perhatian dan pengawasan Allah. Tidak akan pernah lepas itu, apapun teringat terus ke situ. Kenapa bisa? Allah yang bimbing tadi. Allah yang bimbing tadi. Bagaimana bimbing? Itu terserah kepada Allah. Salah satunya adalah Allah menjauhkan dari hal-hal yang buruk dengan adanya syahadat dan istighfar tadi. Nah, jadi dengan ada itu kita terbawa terus itu, dan kita pun akan terbawa kepada permohonan untuk meminta surga, dan itu terus-terusan kita minta. Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar menganugerahi kepada kami surga. Ya, surga. Jangankan ya dapat surga yang tinggi, surga yang paling rendah sekalipun itu adalah kenikmatan yang tiada tara. Kita suguhkan dalam pembicaraan sebelumnya bagaimana luasnya surga Aden. Kita disuguhkan bagaimana yang paling kecil, paling rendah dari nikmat penduduk surga, yang dia melupakan semua penderitaan dan beban yang pernah dia hadapi dalam kehidupan ini hanya dengan sedikit nikmat surga. Jadi kalau ada orang misalnya pernah mendapatkan fitnah kehidupan ya berupa fitnah ujian dan cobaan secara psikis, ya, mentalitas, secara rohani, ya, secara psikologis, itu berat sekali, sehingga kadang-kadang ada orang hilang akal, mesti dirawat, ya, secara kejiwaan karena ada beban yang dihadapi. Nah, beban-beban ini ketika dia merasakan nikmat surgawi itu sedikit saja, maka dia akan lupa itu, tidak ada teringat sama sekali, seakan-akan dia tidak pernah merasakan azab kesengsaraan ketika hidup di dunia dulu. Bahkan orang-orang yang pernah diazab di dalam neraka, ketika Allah hapuskan dosanya, Allah angkat dia dengan berbagai macam faktor, dengan berbagai macam sebab, lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, dia akan hilang bekas rasa sakit dan menderitanya di dalam neraka karena dapat nikmat surga. Hanya saja ada penduduk neraka yang masuk kesudahan ke dalam surga, dia hanya merasa malu saja dan juga dipermainkan oleh Allah karena dia dulu mempermainkan Allah.
Itu saja tingkatnya yang paling rendah yang muncul. Sementara kesakitan yang pernah diderita, dialami sebelumnya, itu akan hilang sama sekali pada titik zero. Titik zero sama sekali. Karena itu Rasulullah katakan, perbanyak 4 perkara. 2 yang pertama adalah Tuhan akan ridha terhadap kalian, yaitu syahadat dan istighfar. Sementara yang 2 terakhir, di mana kalian sangat butuh itu, pertama, fatas'alunahul jannata, kalian memohon surga kepada Allah. Yang kedua, dari hal yang kamu sangat butuh, wa tasta'idunahu minan nar, yaitu kalian memohon perlindungan kepada Allah dari api neraka, dari siksa neraka. Itu mohon sama Allah supaya diberikan kebebasan, keselamatan dari api neraka. Karena memang neraka ini adalah tempat yang paling buruk. Pernah kita membayangkan berada di dalam situasi yang sangat buruk. Bagi masing-masing pengalaman kita, katakanlah misalnya seseorang yang selamat dari terkaman binatang buas, baik di rimba belantara maupun di dalam atau di air ataupun di perairan atau rawa-rawa. Ketika dia memohon keselamatan dari sana, dia sangat sungguh-sungguh dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Lalu dia selamat. Kepuasannya tiada tara. Gemetarnya, ya, rasa takut dan cemas, khawatir yang begitu hebat perlahan-lahan mulai hilang. Begitu juga orang-orang yang diburu, dijadikan target untuk dieliminasi, dibunuh, ataupun disekap, ditangkap dengan berbagai macam penyiksaan yang dia pernah bayangkan. Dia mohon untuk keselamatan dari itu semua. Begitu juga terhadap keluarganya, terhadap orang-orang yang dia cintai. Dia sangat sungguh-sungguh itu memohon. Maka ketahuilah oleh kita semua, tiada fitnah yang lebih berat, tiada penyiksaan yang paling keras, tiada tempat yang paling hina, dina dan sangat buruk di dalam kehidupan yang Allah ciptakan kehidupan itu selain daripada neraka jahanam. Dan itu yang paling buruk. Tidak ada yang melebihinya, tidak ada yang menyainginya, tidak ada bahkan yang mendekatinya. Karena banyak sekali informasi, banyak sekali data, banyak bukti yang kita harus imani dengan sungguh-sungguh, di mana api neraka itu dia 70 kali dari api kita yang ada di dunia ini, kata Rasulullah, dan itu pun dilipat gandakan menjadi 99 kali lagi setiap dari 70 bagian itu. Jadi sangat-sangat keras. Berapa derajat panasnya api di dalam dunia ini? Katakanlah inti matahari itu 6.000 derajat Celcius, lidah apinya 20.000 derajat Celcius. Lalu ada planet dan bintang yang lebih panas lagi sampai dengan ratusan ribu derajat Celcius. Itu baru panas duniawi, panas duniawi. Lalu ini adalah satu bahagian dari 70 bahagian api neraka. Lalu kemudian api neraka itu dipanaskan lagi menjadi 99 bahagian dari 70 bahagian itu. Karena itu ada penduduk neraka, kata Nabi,
dia berpikir bahwa dia disiksa begitu amat keras, tidak ada yang lebih hebat siksaannya dibandingkan dengan dia. Dia merasa begitu terhina, merasa begitu sakit, dan keadaannya sangat mengenaskan dalam pikiran dia ketika disiksa itu. Padahal kata Rasulullah, dia adalah siksaan yang paling ringan di dalam neraka. Bagaimana siksaannya? Diberikan kepadanya 2 buah sendal. Dia memakai sendal itu, lalu kemudian seluruh otaknya mendidih, dia menjadi mencair bagaikan mencairnya nikel atau besi ataupun tembaga yang dibakar dengan suhu yang sangat tinggi. Itu dia hanya memakai sendal saja. Jadi tidak ada satupun orang yang akan sanggup berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kasih wanti-wanti, sudah khawatirkan kita, sudah ditakuti kita. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Takut oleh kalian akan neraka Allah yang bahan bakarnya itu bebatuan dan manusia. Pernah Rasulullah ditanya oleh sahabat, batu itu seperti batu kita ini wahai Rasulullah. Ditunjuk oleh sahabat batu yang ada di depannya sekitar kota Madinah. Tapi kemudian Rasulullah katakan, tidak, satu batu di dalam neraka itu sebesar gunung yang paling tinggi yang ada di muka bumi ini. Itu satu batu yang dibakar di dalam neraka. Jangan tanya betapa dalamnya neraka itu, jangan tanya betapa gelapnya, jangan tanya berapa panasnya, suhu di dalamnya, siksaannya. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Penjaga-penjaga neraka itu adalah para malaikat ghiladun, yang mereka itu sangat-sangat amat kasar. Syidadun, lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah sama sekali maksiat, menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka akan melaksanakan semua apapun yang diminta oleh Allah untuk dilakukan, yaitu menyiksa orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Di dalam neraka, seseorang yang paling ringan tadi, dia dibutakan matanya, kemudian dibisukan suaranya, lalu kemudian dia diberikan 2 sandal, lalu kemudian dia dibakar dan mencairlah isi otak dan kepalanya. Lalu dia berpikir, sungguh Allah telah menyiksaku dengan siksaan yang paling keras, dan tidak ada siksaan yang melebihi siksaan yang kuderita ini serta ku alami ini, dan tidak ada siksaan yang lebih hebat seperti yang ditimpakan ke atas diriku ini. Padahal kata Rasulullah, ini adalah siksaan yang paling ringan sekali di dalam nerakanya Allah. Jadi yang hendak disampaikan oleh Rasulullah secara substansi apa? Pertama, memang pemandangannya demikian. Yang kedua adalah secara prinsip, bahwa
boleh ada dalam pikiran kita bahwa enteng saja di dalam neraka. Semuanya terasa berat dan berat sekali. Wal a'yadu billah. Maka kata Rasul di bulan Ramadan ini, perbanyaklah permohonan perlindungan Allah dari siksa neraka. Jadi 4 hal ini kita ulangi. 2 yang memantik keridhaan Tuhan, 2 yang sangat engkau butuh. Yang memantik ridha Allah, pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua banyak-banyak mengucapkan istighfar, apalagi memakai kalimat sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu, dan seterusnya. Kemudian ada 2 lainnya yang kamu sangat butuh. Pertama adalah engkau mohon kepadanya akan surganya, banyak-banyak lakukan itu, dan perbanyaklah mengucapkan permohonan perlindungan dari siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja sebagai pertemuan kita di subuh yang mulia ini. Semoga Allah memberikan yang kita harapkan dan menghindarkan dari kita dari apa yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Selamat menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Idul Fitri datang kepada kita dalam suasana yang tentram, indah, nyaman, dan penuh dengan keberkahan dalam suasana fitrah yang sejati. Mohon maaf lahir dan batin. Di awal kami percepat ucapannya. Selamat menyambut Idul Fitri. Semoga Allah memberikan kepada kita yang terbaik dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا
وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعلى آله. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا
والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا